Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfia. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan dua percobaan tentang indera pendengar manusia, yaitu percobaan kepekaan pendengaran dan pengamatan bagian-bagian telinga. Percobaan pertama yaitu kepekaan indera pendengar. Tujuannya untuk mengetahui tingkat kepekaan indera pendengar seseorang. Alat dan bahan yang saya gunakan dalam praktik ini ada sendok makan, mangkuk, tetapi saya di sini menggunakan gelas, kain untuk penutup mata, dan kapas penyumbat telinga. Telinga manusia menerima bunyi melalui gelombang yang merambat di udara. Semakin dekat sumber bunyi, maka semakin jelas suara yang diterima. Apabila salah satu telinga ditutup, kemampuan mendengar akan berkurang. Jarak 1 meter. Dari hasil percobaan, bunyi terdengar lebih jelas pada jarak yang dekat. Semakin jauh jaraknya, suara menjadi lebih pelan. Ketika salah satu telinga disumbat, kemampuan menangkap arah bunyi menjadi berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa kedua telinga saling melengkapi dalam menerima suara. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa 1. Jarak memengaruhi keras atau lemahnya suara yang diterima telinga. 2. Menutup salah satu telinga akan memengaruhi kepekaan pendengaran. Percobaan yang kedua yaitu struktur dan fungsi telinga. Tujuannya adalah untuk mengamati bagian-bagian telinga manusia dan mengetahui fungsinya. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah ada gambar struktur telinga, lembar pengamatan atau tabel pengamat, dan ada alat tulis. Di sini sudah ada gambar struktur telinga dan saya akan menjelaskan nama bagian telinga dan fungsinya. Pertama, di sini ada daun telinga yang berfungsi menangkap dan mengumpulkan gelombang suara dari lingkungan, lalu mengarahkannya masuk ke saluran telinga. Yang kedua, ada saluran telinga berfungsi untuk menyalurkan gelombang suara menuju gendang telinga. Di dalamnya terdapat kelenjar serumen atau kotoran telinga yang berfungsi melindungi dari debu dan mikroba. Yang ketiga, ada gendang telinga yang berfungsi bergetar ketika menerima gelombang suara. Getaran ini kemudian diteruskan ke tulang-tulang pendengaran di telinga tengah. Yang keempat, ada tulang martil. Fungsinya untuk menerima getaran dari gelombang telinga dan meneruskannya ke tulang landasan. Yang kelima ada tulang landasan, di mana ini berfungsi meneruskan getaran dari martil ke tulang sanggurdi. Yang keenam ini adalah tulang sanggurdi, berfungsi untuk menguatkan dan meneruskan getaran suara ke jendela oval atau pintu masuk ke telinga dalam. Yang ketujuh ada saluran setengah lingkaran, di mana ini berfungsi untuk mengatur keseimbangan tubuh karena berisi cairan endolimfa yang mendeteksi gerakan dan posisi kepala.
Ini adalah bagian koklea yang berfungsi mengubah getaran suara menjadi impuls listrik dengan bantuan sel rambut. Impuls kemudian dikirim ke otak. Dan yang terakhir ada syaraf pendengar. Fungsinya untuk mengirim pesan berupa sinyal listrik dari koklea ke otak sehingga kita dapat menginterpretasikan suara. Pada percobaan ini, diamati struktur alat pendengar manusia. Telinga terdiri dari 3 bagian utama, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Bagian luar berfungsi menangkap dan menyalurkan suara. Bagian tengah memperkuat getaran. Dan bagian dalam mengubah getaran menjadi sinyal syaraf. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa bagian-bagian telinga saling bekerja sama, sehingga manusia dapat mendengar dengan baik. Kesimpulannya adalah telinga manusia tersusun atas bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Setiap bagian mempunyai fungsi khusus, sehingga manusia dapat mendengar dengan baik. Demikian praktikum IPA dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.